Perjuangan Karen Puru mencari keadilan dalam kisruhnya dengan sang suami Arya Klaproth sepertinya kian berat. Di tengah polemik yang kian panas, Kepolisian Metro Jakarta Selatan menerbitkan surat perintah penghentian penyidikan SP3 atas kasus dugaan pengeroyokan dan penodongan senjata api yang dilakukan Arya dan keluarganya terhadap Karen. Hal ini tak hanya menjadi oase bagi Arya yang telah menjadi tersangka dalam kasus dugaan KDRT, tapi justru membuka babak baru. Arya menuding Karen telah melakukan pembohongan publik dengan membuat laporan palsu. Jelas kesaksian beliau sudah menunjukkan bahwa ini adalah laporan palsu. Jadi ini adalah kebohongan publik. Jika satu perkara dianggap tidak cukup bukti, ya kan, maka perkara itu bisa diberhentikan proses penyelidikannya, ya kan. Tetapi ketika mereka membuat satu statement bahwa dengan adanya SP3 seolah-olah Mbak Karen ini sudah melakukan atau membuat laporan palsu. Nah, ini yang saya tidak setuju. Jadi orang ini sudah punya kemampuan memberi laporan yang bohong kepada yang berkuasa. Terbukti kan? Artinya mereka tidak mengerti hukum dong, ya kan? Kenapa saya mau katakan demikian? Ya, sekarang pertanyaan saya sederhana. Andai kata nyawa seseorang itu terancam akibat satu perbuatan pidana, ya kan? Apakah salah kalau dia melakukan laporan ke kepolisian? Tudingan melakukan pembohongan publik dengan dugaan membuat laporan palsu menjadi pukulan mental buat Karen. Apalagi Mario Lasut yang pernah berdiri di tim kuasa hukum Karen juga mulai mencium aroma kejanggalan di balik laporan Karen yang kini di SP3-kan oleh penyidik Polres Jakarta Selatan. Ini pukulan telak buat Karen, bahwa apa yang selama ini dia gembar-gemborkan bahwa Arya begini, Arya begitu, Arya seperti ini. Ternyata secara profesional hukum itu tidak terbukti. Ya aja, tapi bohong kepada saya juga. Di tanggal 14, Karen mengatakan dia sendiri. Ya, ini bohong. Dia nggak sendiri. Pada saat kejadian kan cuma ada 5 orang waktu itu. Karen, bapaknya Arya, si Richard Klaproth, Arya sendiri, mama tirinya Arya dengan Zevi. Gitu loh. Nah sekarang Zevi sudah nggak ada, artinya saksi korban yang ada pada saat kejadian itu kan cuma Karen. Gitu loh. Ya kan? Jadi memang susah, jangankan dibilang ditodong pistol, maaf saya katakan ini. Ada bom pun mungkin akan susah dibuktikan, karena memang tidak ada saksi yang cukup gitu. Kalau WMI mau adu, mau lihat bukti, saya buktiin. Kasih kesempatan saya buktiin. Lu mau keluarin bom lu, keluarin bom lu. Saya bisa buktiin. Saya bisa buktiin. Tudingan Arya jika Karen telah melakukan pembohongan dengan membuat laporan palsu bisa saja menjadi presiden buruk dalam penanganan perkara Karen versus Arya. Apalagi Arya baru saja membongkar dugaan kebohongan Karen yang lainnya. Ini berkaitan dengan Karen yang sempat menyebut Arya pernah mengalami persoalan kejiwaan. Menurut Arya, Karen lah yang justru melakukan konsultasi dengan psikiater. Karen membuat janjian dengan psikiater dengan memalsukan identitas saya dan membuka rekam medis ini. Membuat data ini. Data ini dibuat. 4 tahun masuk rumah sakit jiwa. Dan saya ada bukti sangat kuat yang tidak berhak saya kasih tahu di sini, tapi saya punya bukti karena terbukti. Saya ngomong kan selalu punya bukti. Kalau ini adalah bukti palsu, hukum mati saya. Kalau ini yang saya kasih adalah bukti Photoshop, hukum mati saya. Kalau ini yang saya kasih adalah bukti Photoshop, hukum mati saya. Hukum mati saya. Logikanya begini deh, ya. Mbak Karen hidup sama dia kalau nggak salah sekitar 7 tahun. Artinya semua peristiwa yang terjadi dengan Arya, ya, itu Mbak Karen tahu. Arya saya rasa sudah cukup sabar dan cukup baik menanti kebenaran di atas kebenaran, sehingga ketika ini semua terbongkar, Karen juga yang rugi di sini. Karen dan Arya sepertinya masih akan berjibaku di ranah hukum.
Keduanya kini menunggu hasil otopsi atas putri mereka, Evanya, yang ironisnya polisi belum juga mengumumkan secara resmi hasil dari otopsi yang dilakukan 3 hari pasca Evanya dimakamkan. Ada fakta apa sebenarnya di balik hasil otopsi tersebut? Mengapa polisi belum merilis secara resmi hasilnya? Kita tetap akan street, ya. Dan sekali lagi saya katakan bahwa kita juga tetap akan minta pihak kepolisian untuk melakukan penyelidikan dengan sesungguh-sungguhnya gitu. Kita tunggu tanggal mainnya, kita tunggu peristiwa berikutnya. Apa yang akan terjadi di Polrestabes Bandung? Apa yang akan terungkap tentang peristiwa kematian Zefania? Semua ini pasti ada hal yang baik untuk kedua belah pihak. Pemirsa, usai sudah perjumpaan kita hari ini, saksikan terus Hot Shot setiap hari Jumat, Sabtu dan Minggu mulai pukul 6 pagi waktu Indonesia Barat, tentunya hanya di SCTV, satu untuk semua. Saya Jasmine Michelle Tumbel, mohon pamit undur diri, tetap patuhi peringatan terkait virus corona, lindungi diri dan keluarga Anda dari wabah berbahaya ini. Sampai jumpa! Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi Cumi. Ditekan ya tombol lonceng merahnya.